Jangan semuanya apa-apa dikerjain sendiri gitu ya. Karena itu menurut saya membuang waktu banget gitu. Kalau cara mengatasinya gimana sih kok? Cara mengatasinya ya kitanya harus dewasa. Harus bisa memisahkan kan ini kerangkanya bisnis. Ini kerangkanya urusan pribadi. Itu juga kan kita harus bisa lihat siapa yang in charge di bidang mana. Karena kalau dua orang ini sama-sama ilmunya setara dalam bidang yang sama, maka biasanya nggak akan beres, nggak akan adem-adem. Clash ya? Asik clash. Maka kita harus saling melengkapi. Jadi kita tahu di mana kekurangan kita, itu yang akan ditambah. Saling support gitu mungkin ya. Pengertian, Ya pengertian harus banyak-banyak pengertian. sabar. Apalagi sabar. Iya, apalagi kan kondisi kita yang paling gampang jadi yang kelihatan. Saya kemana-mana lebih gampang mungkin saya mikirnya ya pakai motor. Pakai motor ya berarti harus siap kena gosong, kehidup bawah matahari, Polusi. polusi. Jadi gimana nih kok bagiannya untuk couple trainer ini menjalani masing-masing tugasnya? Kalau kasus saya ya, Oke. karena saya kan karena berdasarkan pengalaman, saya mungkin lebih cenderung nyaman jika saya menghandle masalah yang dekat dengan saya. Dalam arti, saya kan tipikalnya kan melihat masalah dari dekat, lalu menyelesaikan dari dekat juga. Saya harus hadir di tempat masalahnya, baru saya bisa paham ada masalah apa di situ dan sebagainya. Nah, artinya dengan sekian banyak cabang, saya perlu mobile. Mobile. Nah, kalau saya perlu mobile artinya ya saya harus lebih efektif dan efisien dan optimal kalau saya jalan sendiri. Jalan sendiri lalu pasangannya ya karena kekuatannya adalah mengontrol dari jauh, maka dia harus bisa memaksimalkan keunggulannya, kelebihannya dan sebagainya. Jadi ya kerjaannya pantau WA, pantau grup dan sebagainya, sehingga terlihat gitu pada saat itu kan saya nggak bisa megang. Pendataan lebih tepatnya mungkin gitu ya. Pendataan juga dan ngontrol lapangan lewat grup juga bisa, karena pada saat saya di jalan saya tidak bisa kontrol kan. Jadi pada saat itu harus ditambah, harus ada yang membackup. Yang membackup ya siapa? Ya yang bisa. Yang bisa si pasangan kita. Ya, karena kan kita udah jalan masing-masing nih. Iya. Yang satu keliling, yang satu jaga kandang dan sebagainya. Bagi tugas ya kok ya. Tugas. Jadi kita masing-masing paham kelebihan dan kekurangannya masing-masing di mana. Jangan memaksakan diri. Jangan semuanya apa-apa dikerjain sendiri gitu ya. Atau mau berdua-dua barengan semuanya ada. Sama juga kan itu juga masalah. Masalah bener. Jadi nabrak gitu nggak kok? Ini ada pertanyaan terakhir nih. Ya, Buat teman-teman nih ada tipsnya ya. Kira-kira kok triknya biar bisa buka cabang gimana tuh? biar bisa buka cabang. Iya, triknya biar buka cabang dengan pesat dan terstruktur. Ya artinya kita harus punya tim. Jadi kita butuh membangun tim supaya nggak semuanya harus kita kerjakan sendiri. Tinggal timnya ini bagian mana yang mau kita develop duluan sehubungan dengan ketersediaan dananya. Kan kitanya sendiri adalah anggota tim. Kita anggap aja kita adalah anggota tim. Jangan anggap sebagai bos atau gimana. Tidak, kita sebagai anggota tim. Nah, kita membangun tim di divisi mana? Yang pertama yang paling penting apa nih? Itu kan konsepnya. Konsep yang awal mau kita bangun seperti apa? Kalau saya dulu anggota tim pertama adalah admin. Admin dari perusahaan ini ya. Admin yang membantu menghandle chat-chat dengan customer. Oh, Nah, karena itu menurut saya membuang waktu banget gitu. Karena saya sudah merasakan sendiri dari awal bagaimana saya menghandle admin. Saya sendiri yang harus menjawab semua pertanyaan,
mulai dari ini di mana lokasinya, berapa harganya dan sebagainya, itu buang waktu banget. Tersita di situ ya kok ya? Ya, dan kalau kita slow rest dan customernya sedang butuh respon cepat, maka calon duit udah nggak jadi. Iya, masih. pindah lah ya kok, cari yang pas respon. Fast respon. Maka admin WA atau sosmed atau apapun, nah itu adalah yang pertama. Tim pertama yang saya masuk. Kita siapkan ya kok ya, itu kunci pertamanya siapin tim admin sosmed gitu ya kok ya? Ya itu yang pertama yang di back office ya, di kantor ya. Office ya. Untuk pekerjaan kantor istilahnya. Kalau dan lain-lain kan masih saya yang handle duluan. Kalau pekerjaan di lapangan atau di produksi ya kita cari senior. Jadi memang tidak bisa kita buka, kita pemula nih, newbie banget di laundry, lalu 3 bulan kita mau langsung buka cabang. 3 bulan kita sudah bisa membuat apa? Menurut saya tidak masuk akal. Kecuali kita sudah punya ilmu yang cukup tinggi. Gitu loh. Bahkan saya yang membawa pengalaman sekian tahun saja, cabang berikutnya tidak bentuk dalam waktu 3 bulan. Tidak bisa karena ya butuh itu. ya kok. Iya, saya harus membangun tim untuk banyak cabang. Iya. Jangan kita berpikir untuk ya entarlah lihat nanti gitu, tunggu duitnya dan sebagainya. Enggak. Kita sudah berpikir untuk menyiapkan diri, mempersiapkan tim untuk sekian cabang. Bahkan itu target kita perbarui setiap beberapa bulan. Udah sanggup nih, maka kita naikin lagi. Sanggup nih, naikin lagi. Supaya kita selalu ilmunya itu yang kita pelajarin dari, entah kita belajar sendiri atau kita belajar dari orang lain atau kita minta diskusi dengan kawan-kawan dan sebagainya, selalu di atas dari tidak ada di lapangan. Jadi di-upgrade setiap saat ya kok ya? Siap bosnya dulu di atas. Diri kitanya ya kok ya? Misalkan kita mau bangun 5 cabang, ya ilmu kita sudah dipersiapkan untuk 10 atau 20 cabang. 20 cabang. Bagaimana nih kita belajar dengan kawan-kawan yang sudah lebih dulu nyampe di situ. Sama juga saya juga belajar dengan kawan-kawan, itulah gunanya kita punya kawan. Iya. Dan saya belajar bagaimana kawan-kawan saya mengelola yang sudah di atas 10, oh begini, pakai apa aja, bagaimana caranya, bagaimana. Dari situ saya belajar. Akhirnya saya ya bisa mencapai itu. Mencapai titik itu ya kok ya? Ya, dengan ilmu yang lebih tinggi dari kondisi lapangannya, artinya kan kita sudah seperti kita belajar dengan anak kelas 6 SD untuk ujian kelas 3 SD. Jadi gampang. Sempat easy ya kok ya? Tapi kalau kita sekarang kelas 3 SD, tapi kita mainnya sama yang kelas 3 SD juga, ya sama-sama begitu ulangan tengok-tengokan. Iya, nggak paham ya kok? Apa sih gitu. Nyontek lo. Ya bisa nih ya, nggak dapat jawabannya kita. Iya bener ya. Karena kita belajar sama yang udah lebih di atas kita gitu ya kok ya? Ya, dan selalu ada yang di atas kita. Pasti. Di atas langit masih ada langit guys. Kalau udah ketemu langit lagi, tengok lagi. Tengok lagi. Kaki gue nggak nyampe. Waduh, ilmunya banyak banget nih guys. Dikasih tahu sama Kos Piadi. Makasih ya kok atas ilmunya. Buat temen-temen yang mau mampir dan wisata ke Bali, jangan lupa mampir ke #laundry punyanya Koko Setiadi. Ada 30 cabang lebih guys di seluruh Bali ya. Jangan lupa datang. Yang mau tanya-tanya boleh juga komen di sini ya. Thank you Ko. Bye Ko. Dah. Ya betul, itu hotel kami yang ke-28. Ya, yang selama ini kita sudah mulai buka mulai dari Kalibata, mulai dari N-Town, maju ke semua. Ya, kalau saya main laundry seusia, kalau boleh dikata, saya di tahun 2005, 2006 saya main laundry kiloan. Tapi saya banyak kendala di sana. Nah, berarti dari 2005 mau menjelang ke 2012 sempat vakum dulu kah atau gimana? Vakum 7 tahun saya. Vakum 7 tahun. Ya, di 2009 saya udah mulai main jualan mesin. Ya, saya mulai jual mesin ke laundry kiloan.